Belum bisa menyentuh yang namanya Joko Widodo dari ketika menjabat sampai akhirnya dia sampai hari ini. Sampai hari ini. Sama Jokowi kok tanda kutip keok, Pak. Kok sampai sekarang rakyat Indonesia masih betah gitu loh, memiliki seorang wakil yang katanya, kalau menurut saya menyitir ya dari ucapan Dr. Tifa, ya dicurigai sebagai seorang yang psikopat. Makjulkan itu tidak semudah seperti membalikan telapak tangan kan. Jadi perlu soliditas dari kaum muda atau mahasiswa untuk mendorong perubahan di negeri ini, Pak. Jangan lupa itu ancaman Cina terhadap negara RI. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sore ini mau ngobrol lagi nih. Kali ini juga kita ngobrol santai aja, Pak Juju. Ya kan? Iya. Nah, apa yang kita obrolin ya? topiknya kan yang menarik hari ini kan tetap sampai sekarang. Nah, Yang lagi terus didengungkan, ya kan? Yaitu adili Joko Widodo. oh aduh. Maksulkan Gibran Fufufafa. Oh, nah, kayaknya isu tersebut, Pak, selagi Pak Jokowi dan keluarganya, anak-anaknya belum ditarik ke muka pengadilan, masih penasaran masyarakat, Pak. Publik masih penasaran. Penasaran. Sampai ya. sekarang. Betul. Begitu. Yang menjadi aneh begini, Bang Juju. Saya panggil Bang Juju aja ya. Iya, Jadi waktu Joko Widodo itu masih menjabat, gelombang untuk protes terhadap Joko Widodo itu kan tinggi sekali. Tinggi, ya betul. Untuk mengadili, untuk menangkap, sampai akhirnya dia lengser secara hukum pun tidak membuahkan hasil lah ya kan. Belum tersentuh juga. Tersentuh. Nah sekarang ketika dia sudah tidak ada kekuasaannya, kok juga tidak sulit sekali sentuh. Sulit sekali. Pasti ada seseorang di belakangnya nih, Pak, yang orang kuat gitu, kira-kira begitu. Nah, ya. Sebagai orang hukum nih, apa yang salah nih Pak Juju, Bang Juju? Iya, kembali deh Pak ya, kalau kita sebagai warga negara Indonesia kembali yang paling tinggi itu kan dasar hukum kita atau pedoman hukum kita adalah konstitusi, betul nggak? Betul nggak Pak? Pak ya disetujui ya? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kan begitu. Dimana salah satu pasalnya misalnya pasal 27 kira-kira begitu, seperti itu. Dimana seseorang tuh tidak ada yang kebal hukum, Pak, di negeri ini gitu. Siapapun dia kan gitu. Betul itu. Apakah mantan presiden, apakah dia mantan wakil presiden, atau sedang menjabat sebagai presiden, atau sedang menjabat wapres sekalipun, menteri atau mantan menteri kan begitu. Kan beberapa tahun yang lalu kita juga pernah menyidangkan juga Pak ya, mantan menteri kan, seperti itu. Tapi nyatanya sampai sekarang hukum kita, lagi-lagi hukum kita tidak bisa menyentuh, atau belum bisa ya? Belum bisa menyentuh yang namanya Joko Widodo dari ketika menjabat sampai akhirnya dia sampai hari ini. Tapi gelombang protes untuk mengadili dan unjuk rasa itu makin menggairahkan. Tapi menurut Bang Juju bagaimana nih? Iya, tadi seperti saya katakan, seorang Soeharto saja yang memerintah di negeri kita Pak ya, lebih dari 25 tahun lebih ya Pak ya? 32 tahun. Iya. Itu saja diadili Pak, walaupun beliau sakit pada waktu itu. Tapi sempat diadili loh Pak. Iya. Jadi sempat dipanggil pengadilan begitu. Meskipun tidak terbukti dia korupsi kan? Iya, artinya sempat diadili juga. Ya kan? Menghargai hukum, itu yang benar. Seorang Soeharto, mantan presiden yang dianggap sebagai yang sama sekali tidak tersentuh hukum, tapi dia menghargai hukum. Orang kuat katanya kan di Indonesia, gitu, seperti itu. Tapi ya karena sakit kan beliau, tapi proses hukum tetap, due process of law terhadap beliau itu tetap berlangsung Pak. Dan itu sebagai contoh. Dan dia menghargai hukum Pak. Menghargai hukum, betul. Itu nilai plusnya buat Pak Harto ya. Jadi kalau Joko Widodo dan kroninya nggak menghargai hukum, menghargai hukum Pak. Datang aja Pak Juju kan sebagai kemarin kuasa hukum waktu ijazah palsu. Penggugat ya.
penggugat dari perdata pidana nggak pernah datang kan? Dan yang sekarang ini yang sekarang berlangsung sekarang Pak? Ini kan PIK 1, apa ya, SN PIK 2. Iya. Nggak datang juga? Nggak datang. Cuman alasannya pengacaranya mengirim pengacaranya saja Pak. Betul. Seperti itu. Itu gimana kalau sebagai seorang pejabat yang saat itu dan seorang mantan pejabat nggak menghargai hukum? Bagaimana? Menurut saya ada perlu ada political will yang jelas, yang tegas, yang berani ya dari pejabat negeri ini. Ya tentu yang tertinggi adalah presiden, yaitu Prabowo Subianto. Harus berani ya menyatakan sikap atau memberikan kebebasan yang independen, yang murni ya kepada lembaga peradilan. Kan begitu Pak, kan ajasnya begitu ya, ajas hukumnya seperti itu. Jadi kalau beliau, si presiden kita ini tidak punya keberanian, tidak punya political will tadi, ya susah. Contohnya apa? Contohnya kan satu minggu kemarin itu beliau diangkat menjadi salah satu ini, pembina ya? Pembina di BPI, Badan Pengelola Investasi. Badan Pengelola Investasi dan Tentara itu. Seperti itu. Itu formal sudah duduk di situ. Namanya ada. Namanya ada. Joko Widodo. Sebelumnya yang lebih aneh lagi, ada loh Pak, peristiwa politik yang cukup lucu, menggelikan tapi memuakan. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Bagaimana bisa mengadili? Itu saya sendiri sebagai warga negara menilai suatu keanehan tadi yang Bapak bilang, menggelikan dan menganehkan, memuakan. Jadi kenapa kok itu bisa terlontar dari seorang presiden yang nyata-nyata katakanlah kalau sambil gebrak meja tuh Pak, kami akan berantas koruptor sampai dari Antartika sampai ke gurun pasir, kan begitu? Sampai ke Antartika tanpa pandang bulu. Nah ini sama Jokowi kok tanda kutip keok Pak. kan kontradiksi sekali Pak ya. Jadi masyarakat sangat apatis sekarang ini dengan situasi seperti itu. Betul. Kita mau mengadu pada siapa lagi Pak? Kekuatan apa lagi Pak yang bisa menggoyangkan otoritas negara seperti ini? Ya kan Pak? Ya kita cuman Tapi jangan lupa loh, kita pernah mengalami satu kali Pak pada waktu era Soeharto itu. Apakah akan terjadi lagi pada era Prabowo seperti ini? Tentu kita tidak ingin lah Pak. Ya kita ingin semuanya aman, adem gitu kan, ya safe begitu, kira-kira seperti itu dilakukan. Tapi kalau dengan cara-cara seperti ini, ya rakyat muak juga yang tadi Bapak bilang seperti itu. Iya betul. Nah, yang lebih membebankan lagi adalah masih bercokolnya si Gibran Fufufafa. Ini yang sangat menjadi beban berat bagi Prabowo. Jadi dia sudah menempatkan si Joko itu di BPI, terus kemudian dia juga sudah memproklamirkan dirinya adalah sebagai muridnya Joko Widodo gitu loh. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Iya, kalau kita singgung masalah Gibran itu kan tuh dari awal mulai masuknya Pak, kan penuh dengan kontroversi, penuh dengan menurut saya pelanggaran hukum seperti itu, ya kan? Dari yang menyorok mata saja Pak ya, dari segi usianya pada waktu mencalonkan menjadi salah satu capres begitu, kan belum 40 tahun. Baru 36 tahun. Berarti kan masih jauh dari syarat minimal usia kan begitu. Nah, itu kan di tanda kutip dipecundangi oleh MK seperti itu ya, diakali lah begitu bahasanya. Ya, dengan klausul lah, yaitu itu pamannya Pak betul Pak, yang mimpin. Namanya siapa Pak? Paman Usman. Paman Usman kata Pak Yadi. Nah itu mengakali sehingga karena beliau pernah menjabat wali kota di Solo. Artinya diselipkan klausul yang menyatakan bahwa atau pernah menjabat kepala sebagai kepala daerah. Betul, kepala daerah. 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Jadi lolos dia usia 36 tahun itu. Iya, itu penyelundupan apa namanya? Hukum. Penyelundupan hukum. Ada frasa ya. Ada dalam ilmu hukum ada istilah penyelundupan hukum seperti itu. Dan jelas-jelas nyata ya seperti itu. Dan akhirnya
loloslah dia ini, walaupun si ketua MK ini, Paman Usman ini akhirnya kena sanksi, diberi sanksi. Itu kan tapi sanksi basa-basi. Itu drama. Oh, drama. Drama ketoprak. Jadi bukan drama Korea aja, Pak ya? Bukan, ada drama di MK juga ada. Ada. Sehingga akhirnya juga tidak dipecat. Ya, betul. Seperti itu, Pak. Masih jadi hakim biasa, hakim anggota. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kok sampai sekarang rakyat Indonesia masih betah gitu loh memiliki seorang wakil yang katanya, kalau menurut saya menyitir ya dari ucapan Dr. Tifa, ya dicurigai sebagai seorang yang psikopat. Bisa buat mereka yang ahli dalam bidang psikiater mungkin seperti itu, Pak. Gejala-gejala seperti itu bisa saja disebut sebagai penyakit kejiwaan, psikopat misalnya, seperti itu. Itu bisa saja terjadi karena kita lihat memang baik pernyataan-pernyataan beliau, mereka seperti itu ya, bapak dan anak sama saja kan. Itu kan kontradiksi semua, Pak. Ya. Sen belok kiri, dia belok kanan gitu, gitu ya, Pak ya. Nah, kira-kira seperti itu kan, kalau mama kan begitu katanya, katanya kan begitu. Nah, jadi itu faktanya memang seperti itu, dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus sadar dengan kondisi ketatanegaraan seperti ini, Pak. Ketatanegaraan yang amburadul menurut kita ya, seperti itu. Dan ini sekarang ini saat ini masih terjadi di depan mata. Oleh karenanya menurut saya sekarang ini Prabowo ini sudah masuki era kepemimpinan yang 3 bulan yang kedua. 3 bulan yang kedua. Oh ya, berarti 4 bulan jalan nih, Pak. Iya. Iya kan? Kan 100 hari lebih ini. 100 hari lebih. Jadi katakanlah bulan keempat ya masuk. Bulan keempat. Nah, kalau menurut saya ya ada batasannya lah, Pak. Kalau sampai 6 bulan masa pemerintahan Prabowo tidak mengambil sikap yang tegas terhadap persoalan ini, ya kita khawatir saja. Tentu rakyat juga akan bersikap kritis, Pak ya. Betul. Terhadap pemerintahan seperti ini. Kalau saya sih tidak terlalu berpatokan 100 hari atau 1000 hari, itu kayak orang kematian aja gitu. Artinya gini, sebagai seorang pemimpin yang memang memiliki trust atau kepercayaan yang sudah diberi amanah dari rakyat, dalam 1 hari pun ketika dia baru disumpah sama kitabnya, kebetulan Qadarullah kitabnya Al-Quran, itu bisa mengambil kebijakan yang tidak harus menunggu 100 hari. Kira-kira bagaimana menurut Bang Juju? Ya kan kita punya sistem ketatanegaraan di RI ini, Republik Indonesia ini, yaitu ada lembaga-lembaga penyelenggara negara ya, Pak ya. Ada legislatif ya kan, dilaksanakan oleh DPR seperti itu, ada yudikatif gitu kan, oleh Mahkamah Agung misalnya, ada eksekutif kan, Presiden dan jajarannya kan, menteri-menterinya seperti itu. Nah, sistem ketatanegaraan ini kita harapkan tentu harus berjalan. Kalau di luar daripada sistem ketatanegaraan itu namanya jadi revolusi kan, Pak. Nah, apakah harus seperti itu? Yang akan mengorbankan masyarakat banyak, kira-kira seperti itu dengan proses revolusi tadi, Pak. Itu kita tidak menghendaki itu. Oleh karenanya masing-masing lembaga negara ini harus berfungsi pada yang benar menurut saya. Sekarang DPR yang tanda kutip lebih banyak diamnya gitu, Pak ya. Karena kan ini, Pak, fraksi-fraksinya sudah ngikut ke eksekutif semua. Mayoritas, kecuali PDI sementara satu aja. Masuk ke Kim Plus. Kim Plus. Ada istilah Kim Plus. Nah, kita tidak tahu, tapi kan harusnya sebagai lembaga legislatif harusnya kritis tapi konstruktif gitu kan, Pak. Tidak berarti kritis tapi pasif juga gitu. Bagaimana kan? Kritik kok pasif kan susah juga. Setiap gaji buta seperti itu ya. Nah, setiap bulan. Nah, kondisi ketatanegaraan kita memang harus dikorektif. Harus dikoreksi seperti itu. Nah, yang saya maksud gini, Bang Juju, sorry nih. Waktu sebelum Gibran Fufufafa itu dilantik, itu kan banyak masyarakat yang protes, mungkin dari Sabang sampai Merauke. Yang unjuk rasa juga banyak besar-besaran itu, bukan main. Tapi ada mereka juga menebar buzzer. Udah, nggak apa-apa, lantik dulu. Nanti setelah dilantik 1 hari kemudian bisa dimakzulkan. Nah, maksud
rakyat waktu itu mengharapkan bahwa satu hari ketika si Prabowo dilantik, langsung itu sebenarnya dilengser. Karena sebetulnya kalau dari bahasa hukum kan dia sudah batal demi hukum ya Pak Juju. Yeah. Bagaimana? Sistem ketatanegaranya tadi saya sebut begitu berbeda manakala si Gibran itu belum menjabat apa-apa pada waktu itu ya. Masih sebagai mantan wali kota saja gitu kan, dengan saat ini ya sekarang ini yang bersangkutan sudah sebagai wakil presiden Republik Indonesia ya, oleh karenanya pendekatan juga kan berbeda Pak Yadi, sehingga kalau tadi Pak Yadi katakanlah makjulkan itu tidak semudah seperti membalikan telapak tangan kan, kira-kira seperti itu. Ada ketentuan konstitusi yang harus diikuti, prosedur yang harus diikuti, di mana melibatkan DPR dan Mahkamah Konstitusi, iya kan? Yeah. Nah, kalau seandainya mayoritas DPR misalnya menghendaki bahwa terjadi unsur-unsur untuk dimakjulkan itu memenuhi syarat sudah, kemudian baru diajukan ke MK, dan kemudian MK bersidang untuk dikembalikan lagi ke MPR. Jadi bolak-balik nih Pak. Yeah. Jadi ke MK, kemudian ke MPR, baru MPR bisa memutuskan dengan dasar-dasar pertimbangan hukum dari MK itu, baru bisa dimakjulkan. Sekarang ini panjang. Aduh, nah sekarang bagaimana rakyat bisa menilai? Silahkan aja rakyat mau memutuskan seperti apa, ya kan? Yang konsep itu. Sebelum pelantikan waktu itu kita kena jebakan Batman. Karena saya tidak mau sebut nama. Waktu itu ramai sekali, beberapa tokoh mengatakan udah biarkanlah Prabowo dilantik dulu, nanti setelah dilantik dia akan memaksulkan yang namanya Gibran Bufava. Ya itulah politik kan Pak, iya. Ada kepentingan di situ yang bermain. Kalau kita rakyat bahasanya dijebak, dijebak, kan dijebak, di neng-nengke. Ya artinya kaum intelektual, mereka yang paham tentang konstitusi itu tidak banyak. Iya. Ya. Artinya bahwa tidak semudah itu, misalnya untuk tadi yang saya terangkan, untuk menjatuhkan seorang presiden ataupun seorang wakil presiden berdasarkan konstitusi. Beda kalau mereka belum menjabat apa-apa, seperti waktu itu mantan wali kota saja. Seperti itu. Nah kalau gitu, bagaimana itu orang-orang yang para cerdik pandai, profesor, doktor, yang ahli hukum tata negara yang di kampus-kampus, kenapa kok diem aja waktu itu? Tidak memiliki kontribusi sedikit pun untuk mengedukasi masyarakat. Ya kalau kita lihat Pak ya, pada waktu bergejolak soal Gibran itu akan menjabati wakil presiden seperti itu. Ya sebetulnya sudah kita lihat ada gejolak, ada kontradiksi dari guru-guru besar universitas ternama Pak. Ya, apakah itu dari UI, apakah dari Universitas Gadjah Mada, ITB misalnya, atau Unpad apa ya, seperti itu. Mereka sudah melakukan protes, guru-guru besar itu sebetulnya ya terhadap kondisi kenegaraan seperti ini ya, di mana cacat konstitusional terhadap pemilihan wakil presiden pada waktu itu ya, kemudian juga tentang kriteria daripada seorang calon wakil presiden. Demikian juga mungkin kecurangan-kecurangan pada waktu pilpres pada waktu itu salah satu calonnya adalah Anies Baswedan, ya kan, dan Prabowo Subianto, kan itu menyolok. Nah itu kan guru besar juga sudah bersuara Pak. Nah tapi baru sebatas itu. Mungkin mahasiswa juga sudah turun, tapi ya baru sebatas itu saya katakan, karena mungkin kurang kuatnya potensi atau gerakan mahasiswa itu, sehingga ya kurang menggoyang, kurang menghasilkan apa-apa Pak. Saya jadi ingat kalau kata-kata Pak Taufik Bahauddin, ini adalah cara-cara PKI di pecah belah. Jadi kembali ke soal Gibran Bufava gini ya Pak ya, Bang Juju. Artinya bahwa kalau kita mengikuti secara hukum ya, aturan ketatanegaraan tadi, kita kan lama untuk memakzulkan Gibran Bufava ya. Proses yang panjang. Prosesnya panjang dan bertele-tele, seperti halnya Bang Juju sudah memiliki pengalaman untuk ijazah palsunya si Joko. Ijazah palsu 3 kali sidang loh Pak. Tiga-tiganya nggak ketentuan ujung rimbanya Pak, nggak tahu Pak kemana Pak. 3 kali, 2 kali di Jakarta Pusat, 1 kali di Pengadilan Negeri Solo. Seperti itu. Sekarang lagi dialami oleh Ahmad Kosinudin. Ahmad Kosinudin. Ya.
Kemarin sampai 3 kali mediasi gagal total. Iya. Nah, apakah kita perlu untuk melakukan politik ekstra, artinya seperti people power, revolusi, atau kudeta lah? Ya, saya rasa kalau kita kembali kepada kaum intelektual, ya terutama ataupun kaum muda misalnya seperti itu, karena kekuatan kita kan di sana, Pak. Ya. Itu artinya kalau tanpa ada gerakan yang masif, ya katakan dari mereka, sulit sekali kita merubah nasib bangsa kita inilah, Pak. Nasib bangsa kita yang ke depan yang lebih baik kan, kira-kira begitu. Itu kita pesimis, Pak. Ya. Nah, jadi perlu soliditas dari kaum muda atau mahasiswa untuk mendorong perubahan di negeri ini, Pak. Ya. Nah, dan tanda kutip menyadarkan juga, Pak, kita ikut menyadarkan seorang Presiden Prabowo loh, Pak, ya, bahwa apa-apa yang dilakukan ini tidak seluruhnya benar sebetulnya itu. Supaya segera kita sadarkan agar kembali ke jalan yang benar, katakan gitu, jalan yang benar seperti itu. Nah, jadi baik, kita kayaknya udah melewati waktu ini, Pak Bang Juju. Jadi kita akhiri aja. Mungkin barangkali mudah-mudahan Allah memberi jalan keluar. Amin, ya. amin, amin. Ya. Ya, entah itu dengan cara melalui ketatanegaraan tadi, amin, atau dengan cara-cara yang revolusioner, yaitu dengan revolusi, people power ataupun kudeta. Jadi kita jangan terlalu tabu dengan 3 kalimat tadi, revolusi, people power maupun kudeta. Ya, karena memang ini yang harapan terakhir rakyat Indonesia, kecuali kalau ingin perubahan ke arah yang lebih baik. Itu pertanyaannya, mau nggak berubah? Nah, kalau mau berubah, coba. Kalau rakyatnya tenang-tenang baik, menang-menang baik, ya tidak akan ada perubahan. Ya sudah, tinggal kita mati bareng aja. Jangan lupa ancaman Cina. Wah, itu apa lagi? Nah, ini nanti kita bahas ya. Iya, itu obrolan menarik lagi nanti. Edisi selanjutnya. Oke, ya. Jangan lupa itu ancaman Cina terhadap negara RI. Dan kita sudah dicaplok oleh Cina. Ada tuh, Pak. Oh, udahlah. Nah, dengan adanya PSN PIK 2 itu bukannya yang lagi saya sidangkan itu ya? Iya, itu kan tinggal kayak orang makan bubur dari pinggir dulu, ya kan, yang panas itu kan baru ke tengah. Baru ke tengah. Nanti tahu-tahu buburnya habis. Oke. Tanpa disadari. Tanpa disadari, ya. Tapi kenyang. Baik, barangkali kita sudahi dan kita akan jumpa lagi dalam obrolan yang ringan di Nol Demokrasi yang menyajikan berita dan opini. Mungkin itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.